Swipers, di episode kali ini kita akan membicarakan tentang hepatitis. Mulai dari apa itu hepatitis, apa saja jenisnya, bagaimana penularan dan pencegahannya, apa saja obat yang digunakan sebagai terapi hepatitis. Yuk kita bahas bersama saya, Mareta Rindang Andarsari, dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dalam Pharmakepo, edisi kolaborasi antara SwipRx dan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Dunia. Pharmakepo, kepoin abis farmasi. Apa itu hepatitis? Hepatitis merupakan kondisi inflamasi pada parenkim hati yang disebabkan oleh agen infeksius berupa virus dan agen non-infeksius seperti bahan kimia, penggunaan alkohol, penyakit autoimun, fatty liver, dan lain-lain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan beberapa di antaranya dapat berakibat fatal. Apa saja jenis hepatitis? Hepatitis juga diklasifikasikan berdasarkan jenis virus penyebabnya, mulai dari hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Kita bahas satu persatu dulu ya, mulai dari hepatitis A. Virus hepatitis A yang kita kenal dengan HAV adalah penyebab penyakit hepatitis A dengan genom single strain RNA dan waktu inkubasi sekitar 14-45 hari. Bagaimana penularannya? Penyakit hepatitis A ditularkan melalui fekal oral, biasanya melalui makanan yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hepatitis B ya. Virus hepatitis B yang dikenal dengan HBV adalah penyebab penyakit hepatitis B dengan genomnya adalah double strand DNA dan waktu inkubasinya lebih lama dari virus hepatitis A, yaitu sekitar 40-180 hari. Penyakit hepatitis B ditularkan melalui cairan tubuh pasien, dapat terjadi secara vertikal, yaitu dari ibu yang menderita hepatitis B kepada bayi yang dilahirkan, maupun secara horizontal melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tercemar, dan hubungan seksual. Namun swipers jangan khawatir ya untuk melakukan donor darah, karena pasti PMI telah melakukan screening nih, salah satunya terkait virus hepatitis. Yang ketiga yang kita bahas adalah hepatitis C. Virus hepatitis C yang dikenal dengan HCV adalah penyebab penyakit hepatitis C dengan genomnya yaitu single strain RNA dan waktu inkubasinya sekitar 30-90 hari. Sama halnya dengan hepatitis B, penyakit hepatitis C ditularkan secara parenteral, seksual maupun perinatal. Sekitar 70% pasien hepatitis C tidak menunjukkan adanya tanda dan gejala. Namun, bila gejala terjadi, biasanya seperti jaundice, urin berwarna gelap, nyeri abdomen, demam, dan kehilangan nafsu makan. Selanjutnya kita bahas tentang hepatitis tipe D. Virus hepatitis D yang kita kenal dengan HDV adalah penyebab penyakit hepatitis D dengan genomnya yaitu single strain RNA dan waktu inkubasinya sekitar 40-180 hari. Infeksi hepatitis D biasanya ditemukan bersamaan dengan hepatitis B. Oleh karena itu, penularan hepatitis D sama seperti penularan hepatitis B, utamanya melalui parenteral dan perinatal. Yang terakhir, kita akan membahas tentang hepatitis E ya. Virus hepatitis E yang dikenal dengan HEV adalah penyebab penyakit hepatitis E dengan genomnya yaitu single strain RNA dan waktu inkubasinya sekitar 14-60 hari. Sama halnya dengan hepatitis A, penyakit hepatitis E ditularkan melalui fekal oral dan sumber penularan paling umum yaitu mengkonsumsi air yang telah terkontaminasi tinja. Dari 5 jenis hepatitis virus yang paling banyak di Indonesia yaitu hepatitis B, diikuti dengan hepatitis A dan hepatitis C. Selanjutnya kita bahas tentang pengobatan hepatitis ya.
Yang pertama yaitu hepatitis A. Pengobatan hepatitis A tidak spesifik. Pada umumnya bersifat suportif untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan istirahat dan makan makanan yang higienis dan bergizi. Pasien hepatitis A tidak perlu diisolasi ya swipers. Yang kedua kita bahas yaitu hepatitis B. Tidak semua pasien hepatitis B kronik perlu diobati, sehingga keputusan pengobatan tergantung pada hasil evaluasi dokter. Apabila diputuskan untuk diberikan obat, maka pasien akan mendapatkan obat yang sesuai dengan kondisinya. Saat ini ada 2 pilihan obat yang dapat diberikan kepada pasien hepatitis B, yaitu interferon dan analog nukleosida. Interferon merupakan obat pertama yang disetujui sebagai terapi hepatitis B yang efektif menghambat replikasi HBV tanpa menimbulkan resistensi. Yaitu terdapat 2 jenis ya, yaitu pegylated interferon alfa 2A dan pegylated interferon alfa 2B yang keduanya diberikan secara subkutan. Pegylated interferon merupakan interferon yang melekat pada molekul polyethylene glikol yang mampu meningkatkan waktu paruh obat sehingga memungkinkan pemberian dosis hanya sekali seminggu dibandingkan dengan pemberian interferon yang tidak dimodifikasi, yaitu 3 kali seminggu. Selanjutnya kita bahas tentang analog nukleosida ya. Ada beberapa jenis analog nukleosida yang dapat diberikan pada pasien hepatitis B, mulai dari entecavir, tenofovir, adefovir, dan lamivudin yang juga efektif menghambat replikasi virus dan memiliki keuntungan antara lain dapat ditoleransi dengan baik, penggunaannya secara oral, dan memiliki efek sebagai antivirus yang cukup poten. Namun memiliki beberapa kerugian seperti durasinya yang tidak terbatas dan resiko resistensinya cukup tinggi. Entecavir, tenofovir, dan pegylated interferon direkomendasikan sebagai terapi lini pertama hepatitis B, namun tidak dengan adefovir dan lamivudin dikarenakan memiliki hambatan genetik yang rendah terhadap resistensi. Sampai di sini dulu ya swipers, untuk episode kali ini jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notifikasi ya swipers supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari kami. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.